Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mari kita awali untuk kegiatan pembelajaran tematik ini dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 1 dan 2 alhamdulillah sudah terlaksanakan, sudah selesai, dan kalian sudah melaksanakan penilaian harian 1, 2 sampai 3. Hari ini kita akan melanjutkan tema ketiga, tokoh dan penemuan. Sebelumnya kita awali pertemuan ini membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan untuk pembelajaran ini yang pertama, dengan membaca siswa mampu menyelemputkan informasi penting dari teks tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsi dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Yang terakhir, yang keenam, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Itu mungkin beberapa hal ataupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Oke, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah saatnya mari kita cek halaman demi halaman terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran pertama, silakan bisa kalian lihat subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Yuk membaca. Tadi ada tujuan pembelajaran tadi adalah membaca. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Oke, ini tahun 1791 di Newington, Inggris. Namanya Michael Faraday, adalah tokoh penemu arus listrik. Sudah dibaca ya, dalam hati. Sekarang lanjut lagi. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Tentunya di rumah ada kan listrik, yang terkecilnya baterai lah, nanti senter, mungkin anak-anak sudah familiar ataupun sudah mengenal itu, dan yang lain sebagainya. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik.
arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerimaan di berbagai daerah. Listrik, ada tiang listriknya, ada tiangnya tentunya. Dari gardu-gardu penerima listrik, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri ataupun paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, ini yang A ini. Rangkaian seri lampu, yang B rangkaian paralel. Sumbernya sama, satu ini. Ini listrik sederhana, ini contohnya ini sumbernya di sini. Kemudian kalau yang seri seperti ini lampunya di sini. Kalau yang paralel lampunya di sini. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari adalah lampu senter. Nah, itu ada disampaikan di sini. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah membaca tadi dalam hati dan sudah dibacakan oleh Pak Guru, teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks. 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? 2. Paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang ketiga, yang B, A itu yang A tadi. B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Yang B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Yang C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Yang keempat, paragraf 4 adalah apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Yang kelima, paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Nah, tulisannya bisa ditulis di buku tulis kalian yang sudah kalian sediakan. Penemu dan yang mengubah dunia. Subtema 1. Nah, ini. Kalau di rumah ada senter, silakan bisa diskusikan. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amatilah komponen-komponen yang terdapat pada senter. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kenali bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut. Nama komponennya tadi misalnya bolam atau lampunya di atas ini. Oh, ada komponennya. Fungsinya untuk apa? Nomor 2 misalnya tadi. Nomor 2 ini untuk tempat lampu sini. Nomor 1-nya baterai, 2 lampu, 3 ini elemennya, ini ada pegasnya. Ada. Terus yang keempatnya ini saklar atau dudukan, ini fungsinya apa misalnya seperti itu. Bisa kalian tuliskan komponennya di bawah. Di bawahnya ini sudah disediakan. Tulis itu. Kemudian jika komponen-komponen tersebut
komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan berikut dengan teman. Untuk tugasnya di rumah tadi ada tentang rangkaian tadi punya senter baterai ataupun bisa. Kemudian untuk praktekumnya percobaan buat rangkaian listrik sederhana, bahan dan alat misalnya baterai dan rangkaian sederhana tadi di baterai ini bisa kalian praktekkan, bisa kalian tuliskan di bawah ini jumlah yang diperlukan atau apa, ini bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruh terhadap kehidupan peradaban manusia. Tentang listrik. Nih, listrik. Sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Seperti apa? Nah, temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi ataupun kegiatannya, atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, petugas lainnya ada di sekolah, atau kalau di rumah ya dengan orang tua. Bisa tanya-tanya tentang kelistrikan tersebut. Terima kasih anak-anak, sampai di sini dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita sambung lagi, masih di tema 3 tentang penemuan pengaruh listrik. Jadi sangat berdampak baik bagi manusia atas penemuan listrik ini. Mari kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kalau ada pertanyaan atau hal yang belum kalian pahami bisa via WA pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.